Baik pendengar, saatnya Anda ikut bergabung dengan kami di opini publik kita ya di 0821 3333 9440. Nah, kita berbincang tentang produksi pangan ya yang ada sekarang. Ketahanan pangan di tengah lahan yang semakin susut sebentar akan menjadi topik dialog kita di pukul 9. Dan untuk Anda, saya nantikan Anda bergabung dengan opini Anda tentunya dengan topik kita, mampukah produksi pangan meningkat di tengah luas lahan yang semakin berkurang? Pendapat Anda kami nantikan di 0821 3333 9440 dari saat sekarang. Pendengar, kondisi yang ada dengan tentunya lahan yang semakin berkurang, apakah kemudian mampu produksi pangan kita bisa ditingkatkan? Ini menjadi sebuah topik menarik untuk Anda bergabung dengan kami, dan Anda juga bisa masuk ke Facebook kita di Pro 1 RRI Makassar memberikan opini Anda selain di 0821 3333 9440 atau di YouTube kita di RRI Makassar. Baik ya, saya nantikan dengan telepon Anda pendengar, mampukah produksi pangan meningkat di tengah luas lahan yang semakin berkurang? Sambil menantikan Anda bergabung dengan kami akan persembahkan dulu beberapa lagu berikut. Oh, rupanya sudah ada yang gabung ya. Halo, Assalamualaikum. Iya. Kembali bisa digunakan di 0821 3333 9440. Sekali lagi di 0821 3333 9440. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Fit. Pagi, dengan siapa di mana? Wahyu, masih di Goa. Oke, masih di perbatasan ya tinggalnya ya? Masih, kaki kanan di Goa, kaki kiri di Makassar. Oh bagus tuh, dapurnya ada di Makassar gitu ya, ruang tamunya ada di Goa. Betul sekali. Baik, Bu Wahyu, bagaimana nih pendapat Anda? Mampukah produksi pangan meningkat di tengah luas lahan yang semakin berkurang? Menurut Anda seperti apa? Nah, itu biasa jadi polemik, jadi dilema. Kenapa populasi manusia semakin hari semakin bertambah? Ya. Jadi otomatis harus dibangunkan rumah. Saya saja di sini dekat rumah Mbak Fit ya. Yeah. Kalau siang-siang masih enak tidur siang karena angin sepoi-sepoi masih bisa masuk ke rumah. Sekarang dipenuhi ini semua sama bangunan-bangunan. Ya. Jadi kalau siang-siang ini kapek-kapek lagi. Bukan lagi sepoi-sepoi di? Bukan sepoi-sepoi ya, pakai pasangin mami. Jadi itu semakin susah kalau dibilang mau pangan mau tumbuh kalau begini caranya. Iya. Nah, ini saja kalau dari rumah pergi di Jalanan Hertas nih, ya kan? Iya. Dulu masih banyak, masih pandangan luas, jauh dan indah. Sekarang, bagian rumah mami dilihat. Bahkan air saja biasanya bagus itu gemercik suara air kalau hujan enak sekali. Kalau sekarang gemercik suara nyamuk. Kenapa? Karena air bingung mau lari kemana. Jadi kalau dibilang mau apa tadi topiknya? Pangan. Mampukah produksi pangan kita meningkat dengan lahan yang semakin berkurang gitu? Ya, yang meningkat itu bukan anunya tapi rumahnya yang meningkat. Jadi maksudnya Bu Wahyu ini bahwa produksi kita sangat sulit ya untuk bisa meningkat jika lahan kita berkurang. Kecuali ada memang satu tempat ya yang khusus untuk fokus produksi pangan. Susah juga untuk zaman sekarang. Itu saja kalau kita lewat Hertas nih itu masih enak. Kiri kanan sawah. Sekarang bangunan-bangunan semua. Jadi kalau setiap titik, setiap tempat seperti itu habis lama-lama sawah. Jadi itu saja. Artinya perkembangan ini 10 tahun ya, 20 tahun itu saja kalau kita dari lewat jembatan kembar yang Pak Fit ya. Itu masih enak, kiri kanan memandang sawah. Karena tidak ada lagi yang sawah kita lihat kecuali pergi belakang rumahnya orang. Jadi kayaknya perlu juga diperhatikan. Pemerintah perlu memperhatikan ini. Dan walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa populasi manusia semakin hari semakin bertambah. Iya, kebutuhan itu pasti ya. Ya, tetapi ingat kebutuhan manusia yang utamanya itu pangan, ya kan, kebutuhan pokok yang perlu diperhatikan juga. Iya.
Nah, biar lagi bertambah banyak manusia, kalau tiada beras mau makan apa? Oke, Masa baik, kita baik. mau beli terus dari luar? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi Iya. kalau dibilang mau apa namanya meningkat, nah apa namanya keajaiban lah. Oke. Karena semakin hari rumah semakin banyak, Mhm. semakin hari bangunan semakin banyak. Iya. Pokoknya yang kita lihat cuma kiri kanan itu tembok-tembok mami, tidak ada mie hijau-hijau. Yang ada kita lihat cuma atap seng apa segala macam. Baik, baik. Mungkin Yang jelas- seperti itu Mbak Fit. Iya, jadi yang jelas intinya bahwa akan sulit ya menurut Pak Wahyu produksi pangan itu meningkat jika memang kondisi kita lahan kita semakin berkurang begitu ya. Iya, jadi ada artinya perlu dipikirkan, mungkin ada pakar ahli yang bagaimana oke. bisa meningkatkan ini Oke. pangan kita. Kan dulu kan kita pernah jadi suasana Lumbung ya, pangan. dulu. Bahkan ada lumbung padi di daerah mana gitu dulu, di Sidrap di mana. Ya, Itu kan dulu kita punya, artinya tidak perlu lagi beli beras di luar. ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan, jangan lagi beli beras di luar seperti itu. Mungkin itu Ya. sedikit dari saya Mbak Fit. Baik. Soalnya saya mau ke makasih. studio ini Mbak Fit, tapi terlambat Mbak Bella. Iya, mau jalan santai. Terlambat Mbak, terpaksa di rumah mati santai. Bawa cantik mi pale. Baik. Oh cantik apa tadi? Oke Pak Mbak Fit, Iya. terima kasih. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pendengar silakan di 082133339440. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Lagi dengan siapa di Apa mana? kabar dengan Pak Roman di Makassar ini? Pak Roman di Makassar. Apa kabar Baik, ini Mas? baik. Alhamdulillah. Kalau disimpan kesukaan terhadap Ye, ada teman kita. berdoa Ki. Iya. Oke, Pak Roman di Makassar. Bagaimana Iya. pendapatnya ini Pak Roman? Saya sih pesimis. Pesimis ya? Iya. Karena perkembangan kan hanya di kota. Ya. Kalau di daerah kan masih banyak lahan yang kosong. Artinya selama pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi, saya kira itu bukan hal yang susah. Oh, jadi ini lebih optimis gitu ya, bukan pesimis ya, optimis kita, ya. Kita lihat saja Oke. Jepang, ya. Dia bisa produksi beras, Mm-mm. dia produksi padi. Ya. Nah, kalau dia dari lahannya, itu kan tidak memungkinkan. Tapi tadi bisa produksi. Karena kenapa dia memang memanfaatkan teknologi. Mhm. Itu. Indonesia juga bisa. Ya. Artinya bagaimana menciptakan, misalnya kalau selama ini produksi panen padi itu hanya 2 kali setahun misalnya, Iya. ini bisa 3 kali setahun. Artinya Mm-mm. memanfaatkan teknologi itu untuk menemukan bibit-bibit yang memang bagus, Unggul ya. ya unggul. Mm-mm. Itu Iya. unggul. Aku lahannya terbatas, tapi kalau kita bisa memanfaatkan ini teknologi, saya tidak bisa. Jadi Apa belum optimis ya, optimis ya. Ya saya optimis lah. Mm-mm. Yang penting apa yang bisa untuk mendongkrak dan meningkatnya produksi pangan itu harus kita perhatikan. Mhm. Karena dia seluas apapun yang namanya lahan, kalau memang tidak tidak didukung fasilitas yang baik, saya kira tidak akan bisa juga. Ya. Iya kan? Ya. Terutama bendungan irigasi misalnya, Iya. yang kedua bibit unggul, pupuk, itu terutama. Mm-mm. Itu. Kalau itu harus diperhatikan semua itu. Harus diperhatikan. Kalau Ya. perlu temukan bibit unggul yang memang masa anunya saja hanya 3 bulan. Iya. Itu. Berarti Bisa panen. berarti termasuk regulasi pemerintah ya, ikut Iya. terlibat di situ ya. Artinya pemerintah ini, hak pemerintah memang yang bertanggung jawab hal ini. Saya kira tidak susah lah. Selama ini kan hanya kita meningkatkan ini, sebenarnya kita kan tidak terrealisasi. Karena kenapa kita tidak perhatikan semua ini, yang faktor pendukung ini. Mhm. Iya. Ini kita perhatikan ini, saya kira Indonesia mungkin kita tahun bisa kok. Baik. Itu yang penting, kita yang perhatikan ini, segala perasaan nasional yang mendukung ini, jadi kita harus perhatikan. Mhm. Sama kita cuma wacana, dan cuma kita hanya menghimbau, Iya. tetapi tidak didukung dukungan yang mumpuni dari pemerintah. Mhm. Seperti itu penyediaan pupuk. Iya. Dulu pada saat Orde Baru ya, Mhm. itu pencadangan suasana pangan itu di desa Patin, Mhm. Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone.
Masih ada kebun sampai sekarang itu, Mbak Asti. Ya. Di sana itu, dekat bandara. Ya. Itu masih ada itu. Segera tahun 83 lah itu, dulu waktu itu. Pak Harto datang ke sana. Iya. Saya dari Makassar, naik helikopter ke sana. Iya. Dekat waktu itu. Mm-mm. Nah, tapi pasca informasi itu tidak ada lagi kita dengar. Karena kenapa ini kita hanya berwacana saja, tapi tidak berusaha untuk apa namanya berbuat. Macam tapi cuma teori, tidak ada praktek. Iya. Iya. Dulu itu pupuk itu melimpah. Petani tidak pernah susah cari pupuk di mana-mana. Iya. Bibit selalu disediakan, tetap musim tanam itu. Jadi memang artinya petani dimanjakan dengan fasilitas seperti itu. Akhirnya produksi padi meningkat. Itu. Tapi sekarang tidak, hanya cuma dihimbau, tetapi kita tidak menyediakan fasilitas itu. Oke. Petani sekarang saja susah cari pupuk, bibitnya hanya itu dari tahun ke tahun kok. Iya. Bagaimana meningkat seperti itu? Dan Jadi ketersediaan bahan baku ya. Bahan baku iya. Saya Oke. kira saya optimis selama pemerintah mau. Ya. Pemerintah memanfaatkan teknologi tadi. Temukan bibitnya memang masa itu ya Unggul, 3 bulan ya atau 2 bulan atau perlu sudah bisa dipanen lagi. Oke. Iya, seperti itu meningkatkan. Yang kedua itu pupuknya itu. Coba berikan pupuk kepada petani. Ya. Jadi sehingga petani tidak susah-susah lagi, hanya fokus kepada ke situ. Baik. Tapi itu saya kira pemerintah lakukan. Saya kira saya optimis bahwa produksi pangan akan meningkat. Akan meningkat. Dan Baik. iya, Baik. selama seperti itu. Saya kira seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Roman. Iya, lanjut tugas saya selalu. Iya. Selamat pagi. Pagi. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi. Saya seperti mengenal suara ini. Jelas dong. Pak Wibi. Ya, Silakan, Wibi Sono di Makassar. Bagaimana pendapat tak? Hebat dari komentarnya. Ya. Itu namanya banyak sekali deh. Ya. Adi Akbar, Pak Jono, Pak Romang. Mhm. Nanti besok-besok apa lagi? Uh-uh. Tapi hebat itu komentarnya Pak Jono tadi itu. Ya. Begini, Mhm. dulu mungkin waktu zamannya Soeharto, Ya. banyak lahan tidak beralih fungsi. Mhm. Sekarang banyak Lahan alih fungsi ya. beralih fungsi. Mm-mm. Jadi bangunan rumah, perumahan, Ya. pabrik, hotel. Ini kan termasuk juga mengurangi lahan pertanian. Ya. Coba kalau kita jalan-jalan ke daerah Jawa Mhm. itu kan banyak itu lahan-lahan pertanian sawah-sawah yang sudah beralih fungsi. Mhm. Padahal di situ ada pengairan. Tapi mungkin ke depan ini sudah dilarang ya. Artinya lahan pertanian yang produktif tidak bisa dijual. Ya. Ya seperti dikatakan Pak Jono tadi itu, kesulitan pupuk. Mungkin akibat kesulitan pupuk, Mhm. maka petani pun akhirnya ogah menjadi petani. Lebih jual saja deh usaha yang lain. Dan juga Mhm. banyak anak-anak petani sekarang Iya. tidak mau jadi petani. Uh-uh. Mereka senang ke kota bekerja di pabrik atau apa. Iya. Ini yang bisa menurunkan hasil pertanian. Kan anak petani tidak mau jadi petani. Iya. Ini yang jadi dilema juga. Tapi kan pemerintah sekarang sudah ada istilah listrik masuk desa, sehingga desa kayak kota sekarang, Iya. tidak kayak dulu. Tapi yang penting dijaga pahala itu jangan beralih fungsi. Iya. Jadi Kalau jangan kan- sampai terjadi alih fungsi lahan lagi begitu Iya, ya ada fungsi sebenarnya. lagi. Sementara pemerintah berkomentar akan mencetak sawah baru. Mhm. Mencetak sawah baru bagaimana? Iya. Jadi lebih baik itu lahan dipertahankan, jangan sampai alih fungsi. Tapi Terima kalau kasih, menurut ya. tapi yang pasti bahwa menurut Mas Wibi ini apakah tetap akan terjadi produksi pangan meningkat jika lahan kita semakin berkurang, ataukah memang tidak mampu lagi begitu jika lahan sudah mulai berkurang? Kalau pendapat saya, lahan mulai berkurang, penduduk semakin bertambah. Mm-mm. Pasti akan
berimplikasi ya. Iya. Dengan Kan produksi pangan. harus seimbang, penduduk terus meningkat. Tapi produksi lahan pertanian semakin sempit. Iya. Ya, Mbak bisa bayangkan sendiri bagaimana. Ya. Baik. Kalau lahan sempit, penduduk terus bertambah ya. Bisa dikalkulasi deh. Iya, baik. Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih. Makasih. Luar biasa Mas Bibi ya. Dan tadi ada Pak Wahyu juga Pak Roman. Jangan kemana-mana, tetap di 94,4 FM Program 1 RRI Makassar. Aku berjalan, tak tahu apa yang ku lakukan. Oh, cintamu itu semua. Sakitku kan hadirkan lagi bahagia. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kau lihat hati ini, rasakan langkah dan laguku. Oh, cintamu itu semua. Sakitku kan hadirkan lagi bahagia. Oh, 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 oh. Tak ku lupakan. Oh, 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 oh. Semua indah. Oh, 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 oh. Tak ku lupakan. Oh, 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 oh. Semua indah. Oh, 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 oh. Tak ku lupakan. Oh, 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 oh. Semua indah. Tak ku lupakan. Semua indah. Kau lihat hati ini, rasakan langkah dan laguku. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tak ku lupakan. Oh, 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 oh. Semua indah. Oh, 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 oh. Tak ku lupakan. Oh, 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 oh. Semua indah. Tak ku lupakan. 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 Semua indah. Tak ku lupakan.
Pendengar, kembali lagi tentunya kita di Opini Publik pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi. Mampukah produksi pangan meningkat di tengah luas lahan yang semakin berkurang? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Abdullah Sewang. Betul, Abdullah Sewang sini. Oke, Pak Abdullah Sewang, bagaimana pendapat Tak ini tentang produksi pangan kita? Apakah bisa meningkat ketika lahan kita sudah semakin berkurang? Begini, itu lahan yang dikatakan berkurang tidak masuk perhitungan lahan itu. Iya. Kalau kita lihat di daerah-daerah seluruh kabupaten, luas memandang itu sawah terhampar itu seluas-luasnya, banyak sekali sawah. Yang dibikin perumahan itu tidak seberapa, hanya di pinggir-pinggir jalan saja itu. Kalau kita ukur 0,0 berapa gitu yang dibikin perumahan itu. Jadi jangan pesimis bahwa sudah ada bangunan perumahan ini tanah sawah berkurang. Tidak masuk survei itu. Tidak berapa ton gitu yang diambil perumahan daripada luas sawah yang terhampar di seluruh daerah. Ya. Iya. Jadi menurut Pak Abdullah Sewang bahwa kadang juga itu yang dibikin perumahan itu sawah-sawah yang sudah yang tidak berpenghasilan. Iya. ya, jadi menurutnya Pak Abdullah Sewang bahwa produksi pangan kita masih bisa meningkat saat sekarang. Bisa meningkat karena kenapa begini? Itu petani itu bukan buruh itu petani, pengusaha. Dia pengusaha. Jadi kalau dia malas memang sawahnya tidak menghasilkan. Tapi kalau dia selama dia rajin, pasti sawahnya menghasilkan. Iya, jadi saya katakan lagi, petani itu bukan buruh, tapi pengusaha. Kalau dia malas, sawahnya tidak ditanami. Tapi kalau dia rajin, pasti membuahkan hasil. Soal dikatakan pupuk, memang pupuk gitu kan namanya pengusaha. Ya kita harus usaha mencari itu pupuk. Memang. Jangan karena cuma terlambat saja sudah dikatakan dikatakan tidak ada yang pupuk apa tidak. Saya tahu kenapa sawah-sawah di daerah semua menanam. Dia memang katakan terlambat, tapi dia dapat. Dia dapat pupuk. Tidak dapat pupuk. Semua dapat pupuk. Iya. Kalau soal mahalnya, tidak selamanya pupuk mahal. Kadang-kadang ada mahal, ada yang normal harganya. Jadi tidak masuk akal itu kalau soal pangan itu diperbincangkan bahwa berkurang. Tidak ada. Okay. Tidak ada. Kalau tandanya pangan itu berkurang, sudah kelaparan nih orang. Jadi jangan mengatakan bahwa pangan itu berkurang karena ada pembangunan rumah-rumah apa, tidak seberapa itu yang dibikin perumahan itu. Hanya 0,0 berapa itu 0,1 barangkali itu. Itu sudah disurvei itu. Jadi jangan mengharapkan bila mau kurang soal pangan tetap tumbuh dan mencukupi. Baik. Iya. Bayangkan saja, baru satu daerah menghasilkan lumbung padi Maros, dia sudah mengirim keluar berasnya itu, apalagi ke seluruh Sulawesi Selatan. Iya. Jadi kalau soal pangan jangan diragukan. Insya Allah kita semua cukup kalau soal pangan. Tergantung dari petaninya. Kalau dia rajin, pasti menghasilkan, kecuali kalau dia malas. Karena dia bukan buruh, dia pengusaha. Baik. Pengusaha beda dengan buruh. Iya. Kalau buruh itu disiapkan. Iya. Kalau pengusaha dia berusaha mendapatkan sesuatu.
Itu menunya kuncinya. Ya, baik. Pada dasarnya nanti yang jelas intinya bahwa kita tetap optimis ya bahwa pangan kita tetap akan mengalami peningkatan. Pasti. Baik. Pasti Tuhan yang Maha Kuasa mau menyiapkan lahannya. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang. Terima kasih waktunya. Bang Fitri. Iya. Iya, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, masih menantikan Anda ikut bergabung, silakan di 082133339440. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Iya, Fitri ya? iya. Dengan siapa ini? Dari Makassar. Oke, silakan. Tapi pertanyaannya Mampukah produksi pangan meningkat di tengah luas lahan yang semakin berkurang? gitu ya? Iya. Begini, pendapat saya begini. Mhm. Teknologi apapun, canggih apapun, Ya. ketika ada tempat, mau tumbuh mana itu barang, mau ditumbuh mana itu di punya pangan itu, ya otomatis dia sempit lah, sempit kemudian pengaruh otomatis ke produksi. Sekarang kita ada lahan, karena apa tadi? Lahan ya, memang bisa tumbuh sebenarnya semua. Tapi kalau misalnya sudah sempit, dia tumbuh di mana lahannya? Itu kan, begitu ya Mbak Siti. Ya. Otomatis menurut saya pasti berkurang lah. Semakin sempit jadi kecuali kalau dibuka lahan, misalnya di hutan dia buka atau di kebunnya, dia buka lahan baru, ya bisa saja sih sebenarnya bisa kita tambah bertumbuh. Tetapi kalau misalnya begini terus, pembangunan terus pembangunan yang bertambah, otomatis tidak bisa lah swasembada pangan saya. Otomatis kurang lah, sempit lah. Sempit lahan, ini begini, maksudnya kalau sempit pun tahu, sempit, otomatis pasti berkurang lah. Itu saja Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tentunya ya. Ya, tadi disampaikan bahwa ya otomatis akan mengalami pengurangan ya karena lahan yang mau digunakan juga kurang begitu. Baik, silakan di 082133339440 kembali saya nantikan Anda bergabung. Pendengar ya, mampukah produksi pangan kita ini meningkat di tengah kondisi lahan kita yang semakin berkurang? Silakan 082133339440. Baik ya, pendengar, menantikan Anda bergabung. Kita akan dengarkan dulu beberapa sajian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Opini Publik kita. Mampukah produksi pangan meningkat di tengah luas lahan yang semakin berkurang di 94,4 FM program 1 RRI Makassar. Lagi berbohong, aku sama sepertimu. Semua ingin ku miliki, aku sama sepertimu. Dan berharap semua cinta aku. Terus terang aku cinta
bergetar jantungku ini. Bibir pun mengucap 1000 kata, melautkan sedih di dalam jiwa. Kasih, adakah kau pun merasa indah kejutan pertama? Indah terasa dalam dunia ini, seumur hidup baru ku mengalami. Nikmatnya cinta membara, kasih kau tumbuh masa diriku. Getar asmara riang dalam hatiku, sejak kau kecup lembut bibirku ini. Mesra terasa dariku, hangat bergetar jantungku ini. Bibir pun mengucap 1000 kata, melarutkan sedih di dalam jiwa. Kasih, adakah kau pun merasa indah kejutan pertama? Kasih, adakah kau pun merasa Indah kejutan pertama. indah kejutan pertama? 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar, masih di opini publik kita. Mampukah produksi pangan meningkat di tengah luas lahan yang semakin berkurang? Dinantikan kembali Anda bergabung di 0821 33339440. Sekali lagi di 0821 33339440. Kembali, mungkinkah atau mampukah produksi pangan kita ini meningkat di tengah luas lahan yang semakin berkurang? Tadi sudah ada berbagai pendapat tentunya ya yang sudah masuk di tempat kita saat tadi ya, bahwa ada yang mengatakan memang pembangunan yang dilakukan atau alih fungsi lahan yang sudah dilakukan dari sawah gitu ya ke pembangunan real estate, perumahan ataupun pembangunan lainnya, ini tentunya akan semakin mengurangi lahan untuk produksi pangan, sehingga efek dari pangan kita pastinya akan pesimis untuk meningkat. Ada juga yang mengatakan bahwa pada dasarnya pangan ini bisa meningkat, tetapi ini adalah kemampuan dari kita dan regulasi pemerintah untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari pangan kita, meskipun lahannya sudah mulai berkurang. Ya, ada juga yang menyampaikan tadi ya bahwa kondisi pangan kita tentunya tidak perlu pesimis akan mengalami kekurangan ya, karena masih cukup lahan yang ada saat sekarang.
Oke, masih lanjut lagi. Baik, produksi pangan kita apakah akan meningkat di tengah luas lahan yang semakin berkurang? Tentunya ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk kita semuanya. Pendapat teman-teman dan juga pendengar tentu sangat penting untuk bisa mensupport pangan kita di kondisi yang ada saat sekarang. Baik, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami Programa 194,4 FM. Dan tentu untuk Anda yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga tentunya bisa ikut nanti ya di opini publik kita di sesi selanjutnya. Kita dengarkan Belahan Jiwa dari Club Project. Membaca lagi surat-suratmu, hatiku jatuh rindu. Tak sadar pada langit kamarku, ku lukis kau di situ. Waktu yang berlalu dan jarak masih saja terentang. Penamu bicara menembus ruang menyapa sukmaku, mendesak lembu angin membawa butiran hati lara. Ternyata meraih kesempatan tak semudah ku sangka. Kau setia menunggu, lelaki kecil menantang hidup. Kau sertakan doa, seolah mantra menjelma nafasku. Menantangnya segera terucap, belahan jiwa apa kabarmu? Ku harap selalu tetap kau jaga tumbuhan cinta yang di ladang kita. Kau setia menunggu, lelaki kecil menantang hidup. Kau sertakan doa, seolah mantra menjelma nafasku. Menatanya segera terucap, belahan jiwa apa kabarmu? Ku harap selalu tetap kau jaga tumbuhan cinta yang di ladang kita.
bila mereka inginkan untuk memiliki sebelum semua menjadi semakin masalah. Kamu memilih. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila kau mau, katakan sejujurnya kepada dirinya. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila kau mau, katakan sejujurnya kepada dirinya. Wanita selalu ingin dicintai, tetapi mereka hanya cinta pada seorang sebelum semua menjadi semakin masalah. Kamu harus menjawab. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila kau mau, katakan sejujurnya kepada dirinya. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila kau mau, katakan sejujurnya kepada dirinya. Cinta menjadi suatu dilema, kau terasa pedih di hati. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau, katakan sejujurnya kepada dirinya. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila kau mau, katakan sejujurnya kepada dirinya. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila kau mau, katakan sejujurnya kepada dirinya. Agnes Monica, bilang saja ya bila kau mau. Jangan ragu-ragu jika ada keinginan. Baik pendengar, masih di Lintas Makassar pagi di kesempatan hari ini, tepat di hari Sabtu akhir pekan 16 Oktober 2021. Masih berkesempatan Anda untuk bergabung. Satu penelpon saya nantikan di 0821 3333 9440. Masih dengan topik kita, mampukah produksi pangan meningkat di tengah luas lahan yang semakin berkurang? Silakan Anda ikut berpartisipasi. Dan untuk yang bergabung dengan RRI saat sekarang ya, seluruh keluarga besar RRI, karyawan-karyawati, angkasawan-angkasawati dan juga keluarga sedang menikmati akhir pekan dengan jalan santai. Baik ya pendengar, tepat pukul 8 pagi hari ini kami akan bergabung dengan program 3 untuk mengikuti Warta Berita. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di 94,4 FM program 1 RRI Makassar.